Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia pahala dan karunia kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun maca Quran lillahi ta'ala, pasti urusan pahala diberikan oleh Allah, dan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga begitu, orang yang mendirikan sholat istiqomah, mendirikan sholat lillahi ta'ala, pasti dalam urusan pahala itu sudah pasti. Sesuatu yang tak tampak, pasti juga Allah akan berikan sesuatu yang tampak kepada mereka. Di antaranya jamin rezekinya dijamin. Bahkan urusan rezekinya dijamin. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga mereka menafkahkan apa yang sudah diberikan, memberikan hubungan sosial kepada manusia. Pasti jamin ya Allah, berikan syarat, beri tambah. Karena sesuatu yang telah dikeluarkan itu bukan berkurang, melainkan bertambah. Jadi mau dirajik kejar, mau dirajik kejar, harus bisa berbagi. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang disebut rahmatan lil alamin itu memiliki sebuah bentuk konsep sosial yang tinggi kepada sesama. Jadi mau dengan orang Islam jadi mun ada orang Islam karehan, nah itu perlu dipertanyakan. Medit itu dipertanyakan, Islam tak ada. Karena pada hakikatnya sesuatu yang berkurang itu bertambah. Juga sebaliknya, sesuatu yang bertambah itu seringkali pada hakikatnya berkurang. Paham? Contohnya setiap hari kalian itu semakin hari usia kalian itu bertambah. Pada hakikatnya berkurang. Iya. Usia kalian sering kali ulang tahun. Happy birthday to you ini. Happy birthday, selamat ulang tahun. Atau bahasa secara konsep Islaminya aja lah. Mabruk alfa, mabruk enggak kan. Karena semakin bertambahnya usia pada hakikatnya dia berkurang. Sama sebaliknya dengan harta. Secara logikanya itu berkurang, tapi pada hakikatnya itu bertambah. Sebagaimana sabda Nabi, mana qasamalu min shadaqati bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah. Bal yazdadnya Rasulullah mengatakan 3 kali. Bal yazdad. Buktikan. Karena kehidupan itu tidak hanya serta-merta terus menerus dengan logika, tapi pasti kehidupannya itu akan dengan hakikat. Hakikat itu apa? Kenyataan. Faktanya akan terjadi seperti itu. Sama dengan sesuatu yang tak tampak, yang kasat mata, pada hakikatnya itu tampak. Sebaliknya, sesuatu yang tampak pada hakikatnya hanya fata morgana. Coba renungi, sesuatu yang tampak pada hakikatnya itu tak tampak. Fata morgana ini kan, coba kalian, ini lorong aja misalnya panas. Apa panas? Masa akan dijauh itu melihat seperti ada air. Iya. Tapi setelah didekati ternyata tidak ada apa-apa. Kelihatannya tak tampak ada. Kelihatannya tak tampak, pada hakikatnya ada. Kelihatannya tak tampak. Kita tidak usah terlalu jauh, tak usah berbicara tentang Tuhan. Sesuatu yang tak tampak tapi ada itu apa? Angin. Iya kan? Tak tampak tapi terasa. Itu pada hakikatnya berarti ada. Masuk akal. Ada kan orang-orang siswa yang siswa semua kan harus masuk akal, karena Islam itu gampang untuk sangat mudah untuk dilogikakan. Islam itu seperti ini. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran itu sangat mudah untuk dilogikakan. Bahkan Allah suka untuk dilogikakan. Orang beribadah dulu, orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada Allah dengan menyembah patung. Banyak patungnya. Bahkan Sayyidina Umar waktu zaman jahiliyah, waktu belum masuk Islam, patungnya sering dibikin dari roti. Jadi mau lapar pas patung kayak kan. Berarti secara tidak langsung Tuhannya dimakan. Pangeran naikkan. Jadi Allah itu memberikan gambaran daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakkhisun. Justru 23.
wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Apakah dua-duanya itu sama? Jadi Allah memberikan sebuah pandangan, seandainya kamu itu memiliki dua budak atau dua teman yang berkongsi, terus yang satunya begini, satunya tak selamat, satunya selamat, hal yastawiyani masalah, apakah dua-duanya itu sama? Satunya menguntungkan dan satunya malah tak menguntungkan. Itu Allah memberikan tamsil yang seperti ini. Badanlah engkau yang nak ruah, seringkali tak dibaca tapi dibutuhkan. Iya kan? Seringkali nikmat Allah di mana ada yang dibaca itu? Allahnya sendiri kadang sering tak diingat, tapi nikmatnya begitu diharapkan, iya kan? Secara tidak langsung. Dia beri racun ken, enggak racun ken, kepada pemberinya dilupakan. Padahal Allah itu maha syakur, maha memberi. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, innahu ghafurur syakur. Juga sebaliknya, dengan begitu banyaknya keingkaran atau menafikan pemberian Allah sehingga manusia tidak bersyukur, Allah juga mengabadikan setiap hambanya di dalam Al-Quran itu, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dua-dua itu sabar ya. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Itu sindiran Allah, karena Allah tak pernah mengingkari janjinya. Setiap apa yang menjadi kebutuhan manusia pasti Allah berikan. Artinya syakur bagi Allah tak pernah sampai menunda dari setiap apa yang menjadi harapan seorang hamba. Harus dilogikakan agar mengakui sesuatu yang gampang seringkali adalah itu fata morgana. Yang gaib pada hakikatnya adalah apa? Makanya setiap amalan-amalan orang yang ingkar kepada Allah, yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, itu kan biasanya sebutannya orang kafir ya. Kafir ini kan ada dua, kufur bin nikmah, kufur bin tauhid. Artinya dia ingkar secara nikmat saja tapi mengimani kepada Allah, ya kan? Tapi ada ingkar secara mutlak, secara pasti bahwa Allah itu tidak ada yang kafir seperti itu kan. Biasanya orang-orang non-muslim sebutannya orang-orang syirik kan begitu, menafikan Allah. Tapi yang kafir dengan nikmat, mengakui adanya Allah tapi tak mau bersyukur kepada Allah. Nah, dua-duanya ini menjadi sindiran bagi Allah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru a'maluhum, orang-orang kafir perbuatannya kasarabin, seperti fata morgana itu tadi. Biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, yang dari jauh seolah-olah ada air tapi ketika didekati tidak ada. Jadi jangan terpesona dengan amalan-amalan orang yang tak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi mun bahasa nakiasan, tak usah terlalu kalian mengagumi orang yang belum tentu kebenarannya, dan juga jangan membenci yang kalian tidak tahu kebenarannya. Tak usah mengagumi sesuatu yang kalian belum tentu tahu kebenarannya, dan jangan pernah membenci seseorang yang tidak pernah kalian tahu kebenarannya. Jadi kehidupan itu harus seperti itu. Menangale orang pasti badan luar biasa. Tak usah terlalu membenci. Kamu mbok. Karena zaman sekarang sudah zaman fitnah. Banyak orang badan luar biasa, takut kita ketelang. Tapi mungkin bisa jadi pada hakikatnya itu dia tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Sebaliknya ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan bajingan lah, preman. Jangan langsung dicaci, karena mungkin dia memiliki senilai titik keikhlasan di dalam hatinya yang memiliki pandangan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika gampang baci, gampang saja.
Dia mau pernah sendiri. Begitu dirayu langsung terbuai. Cetuk perempuannya. Mohon maaf lah esok rokok sahabat terbuai. Jadi jangan mudah terbuai. Dan juga sebaliknya jangan mudah terpancing sebuah emosi. Hanya sebuah hasutan. Hati itu harus senantiasa ada kulkasnya, gampang celok. Bagaimana cara menempatkan kulkas di dalam hati? Artinya biar hati itu dingin. Allah sudah memberikan solusi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adakan hati, adakan Allah di dalam. Bagaimana mengadakan Allah di dalam hati? Masuk hati kita. Kembali kepada ayat ini. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Jadi bukan cuma kesempurnaan yang hanya urusan pahala dan nikmat-nikmat berupa rezeki, tapi ketenangan hati pasti didapat oleh orang yang melakukan tiga ini. Orang senantiasa coba menggalau, pernah galau, jujur. Coba nih ngaji, iya galau. Rohit tak pernah galau. Tak boleh galau. Karena orang yang memiliki Allah itu tak harus gagal. Semuanya sudah ada pemiliknya. Tinggal mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan seperti ini yang sudah mahal di zaman sekarang ini. Jadi bahasa wa yazidakum min fadli, pasti Allah akan tambah dari macam-macam bentuk karunia itu. Sudah pasti, asalkan kalian istiqomah. Apalagi kunci surga dan kunci dunia sudah kalian pegang sebagai penghafal Al-Quran. Akramu asyrafu ummati hamalatul Quran. Paling mulia umat itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Itu sudah sanjungan luar biasa dari Nabi. Bukan sanjung cewek lah perak. Iya, tapi begitu dimuliakan Rasulullah biasa-biasa saja. Seharusnya kalian itu lebih memiliki sanjungan Rasul daripada sanjungan orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan kalau ingin mendapatkan sanjungan Rasul, kan bahasanya umum. Asyrafu ummati, umatku kan umum kata Rasul itu. Siapa saja hamalatul Quran. Yang penting kalian mau menghafal Al-Quran, mau berinteraksi dengan Al-Quran, istiqomah dengan apa yang kalian miliki dengan Al-Quran itu. Ya sudah masuk dalam sanjungan Rasulullah. Pasti coaching dengan. Saking kontrol tahu baru pacarannya coaching kancing Nabi, kopeng kasih kacaran pengacuan pasti itu, atau si kanan pengacuan. Ampun ngacuan kopeng apa? Bertening. Itu Rasulullah saat itu lagi memuji kalian fil malailah. Itu hadisnya sahih. Lagi menyanjung kalian di tempat yang paling tinggi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu tempat paling tinggi itu di mana. Di atas gunung. Tarik terengan aja. Secara logikanya naik ke atas sering terengan. Makanya ada sebuah anjuran. Jika telinga itu yang kanan atau yang kiri mengingatkan sering. Anjurannya adalah dengan membaca zakarallahu man zakarani bi khair. Terus dilanjutkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zakarallahu man zakarani bi khair. Karena itu pasti itu pertanda apa? Tak pakai parem pun. Mun parem pun pasti jelas lagi. Jelas lagi. Mun jam sekian bekerja ya apa senang untuk punya utang. Yang penting bagaimana cara kita menyikapi semua itu yang terjadi dengan disandingkan kepada Allah dan Rasulullah. Solusi itu sudah ada dari Rasulullah. Namun zakarallahu man zakarani bi khairin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ampu serok. Ampu serok biasanya kan. Kalau beli ya putra biasanya. Ada teman balik dari takut.
Jadi orang istiqomah itu pasti luar biasa. Jadi Allah di sini kan penekanannya juga agar istiqomah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Istiqomah membaca kitab Allah. Ya selain dari sebagai penghafal Al-Quran, kan penempatannya seperti itu. Dia dulu kita istiqomah. Mau hafal Quran, ya waktu apa aja, kan? Hafal Quran waktu apa aja, waktu sholat. Urutannya seperti itu. Mau pas baca orang hafal Quran pas tak apa aja, gitu repot. Masuk kategori yang mana? Pas ngaku-ngaku ahli hakikat gitu. Ya sampai situ bang. Sholatnya sholat yang mana? Karena tidak ada satupun wali yang tak sholat, pasti sholat. Kalaupun ada orang, banyak orang yang melihat Yas'ad tak sholat secara zahir, pasti beliau itu sholat. Cuma tempatnya kita tak pernah tahu. Kelihatannya tidur terus, tapi bisa jadi secara hakikatnya mereka sholat. Karena badan kasar bisa ditinggal oleh beberapa macam bentuk sukma itu banyak macamnya, kecuali nyawa cuma satu. Jadi mungkin pernah dengar. Ini bukan mau membahas tentang ilmu-ilmu kanuragan, bukan. Tapi faktanya itu memang ada. Ada dengan yang disebut dengan ajian ngerogoh sukmo. Tahu ngerogoh sukmo main? Ngerogoh sukmo ini bisa ditinggalkan oleh sukmanya, tapi nyawa tak sampai hilang. Jadi orang itu hidup tapi badan kasarnya tetap tertinggal di sukma atau berkeliaran. Contoh simpelnya apa? Orang tidur itu bisa bermimpi dengan bermacam-macam banyak indahnya mimpi, atau mimpi buruk, mimpi indah, mimpi macam-macam. Maka sebenarnya. Iya. Berarti termasuk bagian mimpi banyak yang indah berarti. Mimpi sesuatu yang tak perlu dijelaskan kata mereka. Jadi mimpi yang indah itu sukmanya yang apa? Bertamasya. Sukmanya sampai bahkan bisa kadang seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah itu bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Karena alamnya Rasulullah sudah alam lisan. Sehingga sukma ini bagian dari sesuatu yang sir, sesuatu yang rahasia. Jadi bahkan bisa ketemu dengan orang yang telah wafat dari keluarga kita juga. Tapi mimpi itu bisa bohong, bisa nyata. Bisa itu mimpi menjadi tipuan setan. Bagaimana cara membedakan antara mimpi setan dan teko dari sabuluna tedung? Mun sabuluna tedung audu gelu, insya Allah jamin setan tak kira yang itu. Pas baca doa, kul audu birabbil nas, surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq an-Nas, terus apa? Ayat kursi dan ayat ini min akhir suratil Baqarah. 2 ayat dari surat akhir, 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Dari apa? Amanah Rasul sampai la yukallifu itu dibaca seperti itu. Kalaupun mimpi, insya Allah mimpinya tak akan pernah mimpi buruk, mimpi yang indah-indah. Tapi menisi celan, friend. Jadi tidak perlu diingat-ingat ini. Ya bukan begitu. Pasti mimpinya yang indah. Ada beberapa amalan yang itu bisa diyakini sampai bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi pun kalian ini tak perlu sudah banyak amalan-amalan yang ini, asalkan istiqomah dengan Al-Qurannya. Saya jamin dan saya yakin insya Allah kalian bisa bermimpi, paling setidaknya bermimpi dengan ketemu dengan Rasulullah. Ya mungkin kita ketemu berarti orang istiqomah. Mungkin kita ketemu berarti orang istiqomah. Istiqomah, tapi kita ketemu berarti orang ikhlas. Karena setiap perjalanan kehidupan itu ada peringkatnya. Latar kabulna, tobaqan, al-tobaq. Ada tahapan-tahapan. Tapi pada saatnya nanti pasti akan sampai ke makom tersebut.
Inilah bagian dari karunia. Mohon pahala kan sudah tak usah dibahas lagi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah memberikan pahala yang penuh kepada mereka. Pasti itu. Yang mahal kan dari Allah, wa yazidahu min fadli, tambahan-tambahan dari karunia. Ta'ala kopi toko, ngakan toko, rokok tetap mewah kan seperti itu. Tak pernah misal, karena jam misal kan tembakau yang berkualitas, yang 1 gulung 1,5 juta kan mewah. Kan tak ada harganya. Marlboro itu mewah. Itu karunia bagi orang-orang yang senantiasa berbisnis kepada Allah. Dan kuncinya lagi, jadi apapun yang kalian lakukan, ini konteks syariat. Konteks syariat artinya kegiatan atau pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan sesuai dengan perbuatan syariat. Artinya kalian mau meminjamkan uang kepada temanmu, sandarkan kepada Allah. Kalian mendapatkan rezeki dari orang lain, sandarkan kepada Allah. Kalian mau memberi sesuatu, sandarkan kepada Allah. Kalian mau memberi sesuatu, sandarkan. Contohnya, engkau menginjam pesen, pun pinjam pesen itu. Putra secara syariatnya akan memberikan pinjaman kepada saya, tapi harusnya putra memilikinya. Saya meminjamkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi saya tak mampu membayar lunas uang tersebut, tapi Allah pasti melunasinya, pasti. Dan pelunasan dari Allah itu pasti dengan bunganya, walaupun tanpa meminta bunga. Sedangkan hukum secara fikih, kalau kita minta bunga kepada manusia, selamat, haram. Itu namanya riba. Tapi kalau Allah memberikan dengan fasilitas yang lebih, contohnya putra mencem ke saya 5 juta, pas boleh 5 juta, ya Allah, itu haram kan? Kan suka-suka gue jadi. Karena Allah bisa pasti itu memberikan fasilitas-fasilitas lebih kepada setiap hambanya yang bersyukur. Ini kan baca Al-Quran kan fadilahnya seperti ini. Fadilahnya, wah, kalau dikupas satu ayat ini ya sampai sopu ya tak marah. Karena sudah menjadi kebiasaan Allah itu. Dari setiap ilmunya Allah pasti bahasa Allah, "Kulau kanal bahru midadan li kalimatil bahr la nafidal bahru qabla an tanfadda kalimatur rabbih." Sampai mungkin bukan ilmunya Allah yang habis, tapi kapasitas kemampuan manusia untuk menelaah ilmu Allah itu yang habis. Al-umru qasir. Kalaupun orang itu cerdas, secerdas-cerdasnya, pasti dia terbatas oleh usia, pasti mati. Padahal ilmu Allah tak akan pernah mati, pasti ada. Makanya al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Jadi untuk mengambil ilmunya Allah itu tak harus semuanya. Apa yang paling dibutuhkan? Khudmat tahtajuhu lidini wa da' ma siwahu. Ambil yang paling pokok untuk urusan agama, tinggalkan yang lainnya. Artinya bukan ditinggalkan secara kemutlakannya, tinggalkan secara ambil kebutuhan. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan kepada kita an Utsman bin Affan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, ialah telah berkata siapa? Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, adapun sebaik-baik dari kalian, man adalah orang ta'allama yang mengajarkan Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan man ta'allama ialah orang ta'allama yang belajar Al-Qur'an akan Al-Qur'an,
Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashahul kutub ba'da Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Di dalam kitab fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, alladhi huwa ashahul kutub ba'da Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari ini paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Jadi terjamin keaslian hadisnya. Dua sahih yang dimiliki oleh orang, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah itu sunan. Buat benih sunan dah. Sunan Ibnu Majah, semuanya. Dan di dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari juga meriwayatkan redaksinya. Maksudnya sama tapi redaksinya beda. Kalau yang barusan ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dalam redaksi yang lain, Imam Bukhari mengucapkan dengan lafaz inna afdalakum, paling bawah itu ada penjelasannya. Paling bawah inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya paling utamanya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Paling utama. Kalau tadi redaksinya kan khairukum, sebaik-baiknya kalian. Kalau menurut Imam At-Tirmidzi bisa dibaca At-Tirmidzi ya, At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Khairukum wa afdalakum, sampai ila akhir. Khairukum wa afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian dan paling utamanya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah panduan utama. Siapa saja yang mau belajar Al-Quran pasti dimuliakan. Siapa yang mengajar Al-Quran pasti dimuliakan. Orang yang belajar saja dimuliakan, apalagi yang mengajar. Semuanya kedua-duanya itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ialah telah berkata siapa Sayyidatuna Aisyah, qalat, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو على شاق له أجران. الذي adapun orang yaqra'u, yang istiqomah membaca siapa orang Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an, wa huwa, dan adapun orang mahirun, ialah mahir bihi, di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kedudukan orang tersebut akan bersama dengan as-safarah al-kiramil bararah, malaikat-malaikat pencatat yang baik. As-safarah ini adalah malaikat-malaikat pencatat. Al-kiram yang begitu mulia, al-bararah yang baik. Jadi ini keutamaan bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Istiqomah membaca Al-Quran, sudah istiqomah, mahir, tak ada salah sekali. Mohon dikecahkan unsur baca Al-Quran. Contohnya dari Joseph Tom, dari kami dan kita melawan dan mudafir aladina pasti ada salah sekali. Maka ada jaminan orang tersebut, kata Rasulullah, pasti dia senantiasa dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Pasti. Jadi kemana-mana senantiasa dapat naungan malaikat. Jadi Al-Quran orang ada. Saksi malaikat sudah senantiasa dalam pengawasan
malaikat pelindungan. Sudah Allah tugaskan malaikat, kamu dampingi si fulan ini. Membekak beri air, bawa bunda minum kan? Iya, mau lapar beri kakanan, bawa ndak ngangkat. Tak beri kakanan, ndak ngangkat, apa pun mati. Walladzi dan adapun orang yaqra'u yang istiqomah orang tersebut membaca Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Wa huwa dan orang tersebut dia tahu apa? Dia terbata-bata. Apa? Iya. Kak-cekak apa? Dia mungkin hafalan tak lancar. Dia tak kikuk. Terbata-bata. Dia tahu terbata-bata fihi di dalam membaca Al-Qur'an. Wa huwa dan dia alladzi orang itu alaihi terhadap bacaan tersebut syakun merasa berat. Artinya merasa berat karena tidak fasihnya lisan di dalam mengucapkan Al-Qur'an. Bukan berat, kan berat. Bisa jadi seperti itu. Iya, tapi bukan gagap. Karena dia tidak fasih di dalam lahjah pengucapan bahasa Arab, bisa jadi dia sehingga membaca Al-Qur'an itu syakun, merasa berat. Apa tuh? Makanya kalau metode orang Al-Qur'an itu latihannya kan mulutnya pun lancar, ya biar locer, apa locer, biar lancar. Orang hafal Quran saja bisa cepat seperti itu butuh latihan juga. Jadi orang yang istiqomah, kata Rasulullah, membaca Al-Quran, sedangkan orang itu di dalam bacaannya dia tahu terbata-bata dan juga merasa berat di dalam membaca Al-Quran. Lahu maka bagi orang tersebut ajroni dua pahala. Sila orang yang lagi terbata-bata kacekan membaca Al-Quran kini dua pahala ya. Pahala apa saja? Pahala membaca Al-Quran dan pahala atas kesabarannya dia karena terbatas. Jadi Al-Quran tak lancar, tak usah putus asa. Tak usah putus asa. Karena dia ada pahala, beberapa pahala yang pasti dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala karena keistiqomahannya dia membaca, pahala karena dia berusaha melancarkannya. Mungkin juga dan bahkan pahala-pahala yang lain seperti pahalanya pengucapan kesalahan di dalam tiap hurufnya, karena itu bukan disengaja. Itu syakun namanya. Dia tak terbata-bata. Dan juga pahala memikirkan apa ayat lanjutannya pasti. Karena tak lancar kan, pikir kan. Itu sudah ada pahalanya. Tapi bagi orang yang bisa dikiaskan dengan orang yang sudah lancar, para hufadzul Quran yang sudah senior, yang sudah lancar, ya cuma kedudukannya kan masa falatil kiramil barah. Tentunya kalian kan juga ingin seperti yang senantiasa dikerumuni oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Kan tak ya mau malaikat tempat malaikat syarat mana tak kering malaikat. Jadi ini adalah hadis motivasi dari Rasulullah. Jadi bagi orang yang merasa kesulitan di dalam menghafal, tak perlu berputus asa. Yang penting ada gerak usaha, pasti semuanya mendapatkan hasil apa yang dicita-cita. Pasti. Tiba-tiba Luqman, tak usah kena. Kok jentua. Hafalan bisa konek bila tak usah gini-gini. Apa sih kehebatan istri-istri di dunia itu ketimbang istri-istri di akhirat? Karena bagi penghafal Quran sudah ada penunggunya, sudah ada yang menunggu di akhirat. Dan lagian usia itu bukan menjadi tolak ukur dalam urusan menikah. Bukan orang Rasulullah menikahnya di usia 25, memang betul. Tapi biasa keluarga umur berapa? Coba berbagi.
Hah? 21. Oh, 21 kan masih muda. Mau penting yang ini akan dikira 20 tahun lagi. Iya kan? Masa 20 tahun tak sukses mencari ilmu? Pasti. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan ada seorang syekh yang sudah usianya 80 ke atas baru menuntut 40 tahun dia baru menguasai keilmuan. 40 tahun berarti 80, 120. Dan 40 tahun selanjutnya dia menjadi mufti, berarti usianya 100, 160 menjadi orang alim, mufti. Apa mufti? Iya, itu ulama lah. Ya Allah, belum belajar ilmu, di mana kan itu urusan ilmu? Saking paling nafsu saya aja. Ketika umur bini, nanti tenang. Jangan-jangan pas deki itu pak akhirat bininya lupa aki, mendingan udah bidadari selaktif kan ya? Kenapa tidak langsung berharap seperti itu saja? Tidak, kata bini itu yang penting oleh akhirat. Ada tidak teman? Kayak ini tandanya. Dan jawabannya simpel lah kan? Jawabannya simpel. Ingin bidadari dunia sebelum memperoleh bidadari akhirat. Motivasinya dari Rasulullah seperti ini. Bisa ditimbang kata Rasulullah. Sebagai akhirat, amalan kalian, Al-Quran kalian bisa ditimbang. Bukan baca, bukan takbir. Karena sebenarnya ada. Saya tak mau memberikan penjelasan tentang hadis yang meringankan kalian tentang Al-Quran ada. Tapi saya tak mau. Tadi saya ingin kalian itu semangat di dalam menjaga hafalannya. Karena pada hakikatnya orang hafal Al-Quran itu seperti apa sih? Orang hafal Al-Quran itu seperti apa? Itu ada penjelasannya. Tidak, saya tak ajar sakinah itu. Karena saya tak ingin kalian itu termasuk orang yang enteng dan mengentengkan. Lebih lancar Quran harus cekak. Nang ayatnya Al-Quran turun apa kan? Karena mudah-mudahan nanti akan aku ya hadis dia apa ini? Ya katakan calon ibu kecil dengan ngaruh kan. Satu sisi Rasulullah melonggarkan, satu sisi Allah memotivasi menyemangatkan. Ya tapi mau nanya, pasti dikerumuni oleh para malaikat. Seandainya boleh berbicara lagi, melanjutkan Rasulullah itu, pasti Rasulullah bertanya kepada kalian, betah taruh apa di kalian malaikat? Kan pasti seperti itu. Seandainya Rasulullah melanjutkan dari hadis ini, pas benar-benar ada juga kalian ya, buat tak tahu apa? Kun berapa banyak lihat terlalu dua kejar, buat tak tahu kalian dengan malaikat. Apa nggak ingin dikelilingi oleh malaikat? Ini adalah motivasi dua pandangan tapi motivasi yang sama. Ya semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam mengamalkan Al-Quran, terutama membacanya. Karena amalan itu pasti muncul dari bacaan. Orang yang istiqomah membaca pasti akan terbersih hatinya untuk mengamalkan. Sehingga kemuliaan-kemuliaan yang seperti ini akan kalian dapatkan. Termasuk bahasa Rasul, ashabu ummati hamalul Quran wa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Semoga untuk peringkat seperti itu kalian benar-benar dapatkan. Bukan cuma sekedar pujian dari Rasulullah, tapi peringkat seperti itu kalian dapatkan. Artinya betul-betul menjadi umat Rasulullah yang paling mulia secara dari segala macam aspek, secara kehususannya dan keumumannya juga di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sehingga hal yang seperti ini bisa dibawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akhirat, dan bisa berinteraksi dengan ahlul Quran semuanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu al-Fatihah.